masalah hutang. Orang jadi sop. Dia hilang beberapa hari. Ada satu tanda bukti. Nah, Pak RT itu sempat curiga sama satu orang tetangganya. Terus kecium bau busuk. Dibuka lah kan, penasaran. Gak lama Pak RT hilang. Aku mau ngasih tahu sesuatu, sebenarnya ada cerita horor. Tepat banget. Sebelum 17-an. Ini gue dapet ceritanya mungkin beberapa tahun yang lalu. Oke. Lu pernah denger cerita nggak ada orang jadi sop? Orang jadi sop Iya. menjelma jadi sop atau dia dimasak sama seseorang nih? Dimasak sama seseorang sih. Nggak mungkin tiba-tiba jadi sop bening. Siapa tahu. Tiba-tiba Ya, oke. jadi sop. Nggak gitu. Jadi ada orang yang masakin dia jadi sop. Oke. Ya. Nah, ini ceritanya awalnya gini sebenarnya. Oh, Korbannya itu namanya Bu Lilis. Bu Lilis. Iya. Jangan-jangan tetangga lu. Ada nggak tetangga lu yang namanya Bu Lilis? Di kampung ada. Ada. Ada Jadi sop 3 nggak? tapi. Hah? Enggak jadi sop, Oh, enggak. oke. Jadi Bu RT lagi. Aduh. Bener lagi ada RT-nya sebenarnya. Oke. Nah, jadi Bu Lilis itu kan dia ibu-ibu yang frontal lah. Gue nggak tahu, mungkin ada di kampung lu, mungkin ibu lu yang frontal datang ke tukang mie ayam Pak Kumis, terus ngomong, Pak, kumisnya mana misalnya, langsung gitu. Menurut gue selalu ada ibu-ibu kayak gitu. Di satu lingkungan harus ada perwakilan minimal 1. Udah SOP. Udah SOP ya, Iya. emang ya. RW mungkin ada ya gitu. Jadi kalau misalkan, warga baru ya, verbalnya gimana gitu? Kayak gitu. Nyinyir nggak lu? Nyinyir nggak gitu kan? Iya, selalu ada sih. Iya. Nah, si Bu Lilis ini kan dia punya masalah lah sama satu orang gitu kan. Cuman gue nggak tahu orangnya gimana gitu. Nah, orang ini dia tuh ngutang ke Bu Lilis. Utang. Oke. Nah, utangnya tuh nggak pernah dibalikin. Ya akhirnya kan nyinyir lah kan gitu. Karena ya memang Bu Lilis bukan aplikasi pinjol gitu. Wajar. Wajar lah ya. Gitu. Bukan notifikasi pelan gitu kan. Benar. Nggak punya desa lagi? Iya kan, Iya. nggak punya juga gitu. Nah, si Bu Lilis ini kan ngomong tuh ke orang-orang, nih orang udah nganggur, laki-laki nggak malu aku udah punya hutang banyak gitu kan. Oke, jadi dia kayak kesel. Iya. Makanya dia kayak ngumbar-ngumbar ke tetangga, nih orang gimana sih gitu. Gitu. Jadi kayak gak enak juga, gue juga dengernya gak enak gitu. Nah, karena si Bu Lilis ini ngejatuhin harga diri orang kali ya. Kayak juga tiba-tiba dia hilang beberapa hari. Nah, masalahnya Bu Lilis itu punya kebiasaan setiap pagi pasti nyapu di depan rumahnya. Pekarangan gitu. Yang nggak tahu biasa ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan biasanya nyiram jalan. Jadi orang-orang pada tahu nih. Iya. Kayak Bu Lilis mana nih? Nah, gitu. Para tetangga juga kan akhirnya nyari tahu nih kemana nih Bu Lilis gitu kan. Oh, mungkin dia pergi ke kampung halaman atau kemana gitu kan. Tapi nggak ngasih tahu. Tapi masalahnya udah berminggu-minggu gitu. Mungkin ada seminggu kali ya. Dan ketika dihubungin, ditanyain, nggak ada balasan apapun. Jadi akhirnya orang curiga. Hilang. Iya, akhirnya orang curiga nih. Oh, mana nih? Oh, hilang. Nggak ada informasi apa-apa gitu. Nggak ada ngasih tahu apa gitu. Biasanya dia paling berisik lah gitu kan. Gue mau kemana nih gitu. Beli gelang emas baru gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi kayak tiba-tiba Bu Lilis ini kan mungkin karena dia nyinyir, kali ada orang yang sering bermasalah nggak gitu sama dia. Nah, masalahnya sedikit gitu. Cuman emang dianya suka nyari masalah aja gitu. Ya akhirnya ngilang aja kan, nggak tahu kemana. Ini orang kemana gitu kan. Pak RT akhirnya nyari. Karena warga kan, dia kan tanggung jawab gitu. Akhirnya ya nyari gitu. Di mana nih Bu Lilis? Nyari-nyari akhirnya ada satu tanda bukti. Nah, Pak RT itu sempat curiga sama satu orang tetangganya. Karena emang Bu Lilis ada masalah juga sama tetangganya tuh. Masalah hutang. Nah, Pak RT itu ngeliat nih ada barang-barangnya Bu Lilis nih di halaman. Dan ternyata kan rumah tetangganya, ya namanya tetangga kan pasti samping-sampingan kan. Iya. Gak mungkin beda desa. Iya. Ya gitu kan. Jadi dia ngeh kayak, kok barangnya masih ada nih, ibunya gak pernah kelihatan gitu. Iya gitu. Dan barangnya tuh di belakang rumahnya. Dan itu jarang juga. Karena Bu Lilis itu orangnya suka jaga barang-barang pribadi. Apalagi perhiasan, masalahnya ada juga perhiasan di sana.
Oh jadi banyak barang, bukan Iya, kayak ada gitu. sapu. Enggak. Oh. Gitu, curiga sama tetangganya. Kamu lihat enggak? Gitu. Katanya terakhir ngobrol sama kamu. Tapi kan nggak ada bukti kalau misalkan mau nuduh juga. Ya akhirnya tuduh-tuduhan gitu kan. Tapi karena nggak ada bukti, ya akhirnya Pak RT minta maaf, ya udahlah gitu. Mungkin orang lain gitu. Tapi karena di sini ada buktinya, berarti ada bukti lain nih di dalam rumah. Benar, dan Gitu kan. kalau lu sebelahan banget gak mungkin lu nggak tahu nggak sih? Mungkin Pak RT mikirnya ke situ. Mikirnya kan ke sana. Bukan nuduh gimana gitu. Ya gitu. Nah, akhirnya Pak RT masuk ke rumah Bu Lilis. Banyak darah. Ceceran tuh di dapur. Ini setelah seminggu nih? Iya, pas pencarian itu, pas dia ketemu baju dan sebagainya gitu kan. Datang masuklah kan ke rumahnya. Masih ada bercak darah sedikit kayak gitu kan. Terus dekat kompor lah gitu. Terus kecium bau busuk di panci atas kompornya tuh. Kompor Bu Lilis? Iya, kompornya Bu Lilis. Oke. Gitu. Nah, dibuka lah kan, penasaran. Anjir, kepalanya Bu Lilis. Ternyata di sana Bu Lilis jadi sop. Sop panci? Iya, di dalam pancinya. Tapi gitu. Sumpah gue merinding banget. Iya, gitulah. Maksud gue ada aja gitu kan. Akhirnya maksudnya kalau misalkan orang kan punya mulut harusnya dijaga gitu kan. Yes, ya itu akhirnya ya gitulah Bu Lilis. Gitu. Nah, Pak RT masih ada curiga. Cuman memang nggak ada buktinya. Walaupun mau dicari kayak gimana pun, bukti-buktinya tuh nggak pernah ketemu kan. Tapi kekeh orangnya. Nah, sambil nyari ini siapa nih yang ngelakuin ini. Yaitu beberapa hari setelah pemakaman lagi kan. Gak lama Pak RT hilang. Pak RT hilang? Iya, Pak RT hilang lagi di tengah penyelidikan tentang Bu Lilis. Jadi selain Bu Lilis ternyata Pak RT hilang juga. Kampungnya kali yang bermasalah, sindikat itu. Nah itu nggak tahu, justru karena nggak ada buktinya. Tuh, akhirnya dicari kan, mana Pak RT nih gitu. Mana 17-an mau bentar lagi. Biasanya Pak RT kan paling aktif nih gitu. Iya. Tugas-tugas masih ada nih gitu. Apalagi kan kalau misalkan soal acara biasanya kan Pak RT datang. Nah, ya akhirnya kan kita nggak tahu ya sebenarnya Pak RT kemana gitu. Dan ternyata bukti-buktinya nggak ada. Ya mungkin karena apa? Mungkin polanya sama seperti Bu Lilis. Mungkin di dekat rumahnya ada barang bukti gitu. Ternyata nggak ada. Di rumah Pak RT? Nggak ada. Ya iyalah, masa di Pak RW. Masa di rumah Bu Lilis lagi? Iya, ada apa-apa dong? Iya, apa-apa dong. Oke. Gitu. Tapi tetap nggak ada. Akhirnya nggak ada bukti apapun. Gitu. Nah, dari pencarian ya akhirnya nggak nemu gitu. Sampai sejauh ini. Nah, pas 17-an akhirnya ya acara ya udahlah tetap lanjut kan, 17-an mau. Nah, ada satu orang akhirnya yang ngasih satu makanan lah. Ngasih gitu makanan, ini makan. Keluarga. Dia keluarga. Ini makan gitu kan. Silakan. Makanannya enak. Makanannya enak nih, ini enak nih. Daging apa nih gitu kan. Nggak ada yang tahu kan, karena nggak dikasih tahu, ya biasalah rahasia, namanya juga resep gitu. Resep turun temurun atau apa gitu kan. Gak lama akhirnya kan karena penasaran dong, RT ini kemana gitu kan. Iya. Dicari tahu. Nah, ternyata RT udah meninggal. Di mana? Ya di kampung itu juga. Barang buktinya justru makanan tadi yang dikasih 17-an. Ternyata itu dagingnya Pak RT. Akhirnya kan ketahuan tuh, ternyata Pak RT tuh ya meninggal. Dagingnya udah dibagiin keluarga. Keluarganya udah makan dagingnya Pak RT. Oh my god. Iya. Makan daging manusia. Iya. Dan emang mungkin gue nggak tahu juga bumbunya kayak gimana jadi enak gitu. Iya. Mungkin rendang. Dijadiin rendang ya? Iya kan, nggak tahu. Sumpahin serem banget. Kasian banget Pak RT. Padahal dia cuma kayak menjalankan tugas dia nyari Bu Lilis. Nah itu makanya. Jadi kan akhirnya ada yang masalah nih gitu kan di kampung ini. Gitu. Karena nggak jauh-jauh gitu. Karena korbannya masih tetap ya di kampung itu juga, dan waktunya tuh nggak terlalu jauh. Akhirnya diselidiki, lapor polisi. Polisi ada
kecurigaan, memang investigasi lah biasa kan, beberapa orang, dan memang masih nggak ada barang bukti apapun. Nemu tuh siapa pelakunya? Nemu. Berarti bisa dibilang kalau pelakunya ini kayak udah cerdas banget dong, kayak Bu Lilis, walaupun ada clue-nya barang-barangnya ketinggalan, tapi dia gak nemu Pak RT juga gitu. Padahal masih se-circle itu di kampung itu, maksudnya kayak gak ada investigasi menyeluruh barang-barang bukti dicari di rumah-rumah warga gitu, gak ada. Nah yang menarik tuh justru setelah Pak RT. Gitu. Kenapa? Ada lagi yang hilang. Di kampung yang sama? Di kampung yang sama. Oke. Temannya Bu Lilis. Berarti ini masih bisa disimpulin kalau satu pelakunya itu sama sebenarnya, karena mereka semua masih berhubungan kan? Betul. Dan kemungkinan juga satu orang. Gitu. Karena memang ya 3 korban itu tuh nggak jauh lah, maksudnya ya masih berkaitan gitu. Mungkin banget satu orang doang. Gitu. Dan ya sampai sekarang itu jadi legenda lah, karena emang sulit gitu buat ketemu korbannya. Konon sih katanya ya kabur. Tapi kalau biasanya kalau ada yang kayak gini-gini itu kan pasti menurut kesaksian warga, siapa aja nih yang berkonflik sama Bu Lilis. Biasanya itu kan kayak Lilis aja tuh siapa-siapa gitu, terus satu persatu ditanyain. Tapi mungkin gak nemu kali ya, saking cerdiknya orang itu. Iya memang. Makanya karena sampai ke korban ketiga tuh polisi masih belum nemu. Masih belum nemu gitu tuh. Nah kemungkinan kuat ada memang satu orang. Tetangganya. Yang samping rumah Bu Lilis. Tapi tetap memang nggak ada bukti apapun, jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan gitu loh. Tuh. Menarik juga ya, tapi serem, kayak lu gak bisa bayangin. Itu kan bisa terjadi sehari-hari di lingkungan kita. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu tetangga bagi-bagi makanan. Memang tahu itu dari daging apa, kita nggak pernah tahu. Tapi intinya ya, harusnya kita tuh menjaga lisan lah kalau mau ngobrol sama orang lain. Jangan sampai kayak menyakiti perasaan orang lain. Mungkin Bu Lilis ini pernah kayak ngomong sesuatu sampai akhirnya bikin orang sakit hati, dendam, dan akhirnya kayak berakhir. Tapi kalau orang itu juga sakit gitu misalkan, jangan-jangan bisa jadi gak ada motif juga, iseng aja gitu. Menurut lo gimana? Gue sih nggak mungkin ya kalau misalkan ada orang ngebunuh karena iseng lah, pengen bunuh orang gitu, nggak mungkin. Tapi ya ini lanjut lagi sebenarnya dari si ini ya investigasi. Ini kan setelah korban ketiga, ya cemas dong akhirnya warga. Yang mulai nuduh-nuduhan tuh. Yang paling kuat memang tetangganya. Dan itu yang paling kuat itu, salah satu buktinya adalah setelah korban ketiga, beberapa hari setelahnya, si tetangga itu pergi. Kabur. Orang bilang kabur, tapi ada juga yang bilang katanya pulang kampung, ada yang ke kota. Dia bilang nih orangnya ke kota. Cuman kita nggak pernah tahu sebenarnya di kota ngapain. Dia kabur. Berarti kayak warga tuh harusnya udah jelas kan, kayak ini nih kayaknya pelakunya, soalnya pas banget waktunya, lu paling deket sama dia, lu tengah sama dia, lu kabur. Nah itu yang paling mendekat itu. Tapi sekali lagi memang nggak ada bukti yang kuat. Setelah akhirnya disamperin gitu kota, nggak ada bukti kuat juga. Gitu. Terus ketika dicari misalkan ke rumahnya di samping Bu Lilis kan, nggak ada bukti juga. Gitu. Mungkin nggak ada bukti karena eksekusinya di rumah Bu Lilis kali, karena kan kepala Bu Lilis ada di dalam panci itu kan. Jadi kayak ya orang kayak bisa confirm ke tetangga aja gak sih, ada gak sih orang yang ke rumah Bu Lilis hari itu atau gimana. Itu tetap gak nemu gitu. Gak nemu. Kemungkinan sih malam kejadiannya tuh. Kemungkinan kejadiannya malam, dan mungkin korban-korban yang lain pun kejadiannya malam. Karena kalau misalkan pagi kan subuh kan sholat. Benar. Pagi kan nganter anak-anak sekolah. Jadi maksud gua kayak rame lah jalan gitu, pasti lihat gitu. Tapi kalau misalkan mungkin sekitaran jam 12 gitu, jam 3 kan sebagian kan pasti pada tidur.
sebagiannya sholat tahajud. Betul. Iya kan, sholat tahajud kan nggak mungkin di masjid gitu, biasanya kan di rumah. Di rumah. Iya, jadi kan pada sepi tuh. Iya, lagi sepi-sepinya, cet nyelundup. Nah, emang gitu. Paling mungkin tetangganya. Kemungkinan iya. Gua juga nggak tahu tuh polisi kayak gimana kerjanya, gitu. Karena sampai korban ketiga gitu. Iya, dan ini kayak udah meresahkan warga banget. Pasti warga udah jadi aware tiap malam, buat ada di situ gitu. Kayak mungkin juga mereka ada memperlakukan jam malam dan itu bakal menyulitkan warga nggak sih? Betul, kayak kerja gimana? Iya, gitu. Ya akhirnya kan setelah kejadian itu mulai cemas. Sebagian ada yang entah itu pergi gitu dari kampung itu, entah mungkin sebagian ada yang udah nggak mau lagi berkegiatan malam-malam, atau mungkin ya mulai jaga jarak dengan sesama warga karena saling tuduh-tuduhan akhirnya, gitu. Dan yang menariknya itu setelah dia pergi, setelah tetangga itu pergi ke kota, masih ada korban lagi, di desa itu atau di kota? Di desa. Jadi bukan dia? Nah kita nggak tahu, makanya itu yang bikin si cerita tuh jadi legend gitu loh. Ya sumpah. Jadi pelakunya orang? Ya orang beneran? Orang masa kambing? Atau itu fenomena, jangan-jangan orang-orang iseng kayak masak diri sendiri deh gitu. Enggak bisa gitu. Karena ini nggak terlalu masuk akal gitu. Iya makanya itu jadi legend gitu loh, jadi cerita yang kayak apa, cerita yang memang nggak bisa dilupain lah gitu buat orang-orang gitu. Iya. Terus diingat itu akhirnya yang pada curiga kayak gitu. Cuman yang jadi yang jadi masalah itu kok korbannya masih bertambah. Padahal si yang tertuduh udah pindah ke kota. Kalau misalkan kasusnya kayak gitu, udah 3 korban, terus yang dituduh pelaku itu udah kabur, tapi ternyata ada korban baru lagi. Gue pikir kayak bisa jadi kayak series-series yang sering gue tonton yang tentang dokumenter serial killer gitu. Iya. Jadi biasa kalau ketika lu udah berhenti atau pelakunya udah ketangkep, orang-orang nih yang ngefans sama dia ada kepuasan melihat itu kayak misteri ini lucu, seru gitu. Jadi mereka menduplikasi cara itu, cara yang sama persis, bikin pokoknya ngelanjutin kayak misi si pembunuh. Gue takutnya kayak gitu seremnya. Jadi kayak ada 2 pembunuh gak sih berarti kalau kayak gitu? Oh, termotivasi jadinya. Iya. Nah, bisa jadi kalau bukan itu pelaku utamanya ini benar-benar pinter. Dia memalsukan alibi kali gitu. Dia nggak benar-benar di kota kali. Mungkin ya. Iya, nggak ada yang tahu kan? Iya sih, emang kita nggak ada yang tahu juga. Tapi emang beberapa dari warga sendiri emang tuduhan kuatnya ke sana. Tapi ya sekali lagi emang nggak ada bukti yang kuat gitu buat menuduh kalau dia itu pelakunya gitu. Karena emang setelah dia pergi ke kota, katanya beberapa hari setelahnya masih ada korban tambahan gitu. Oke, korban ini cara meninggalnya tuh sama atau enggak? Sama Bu Lilis sama Pak RT kan? Bu Lilis tuh kepalanya dipanci, Pak RT tuh jadiin sop. Mereka juga dijadiin sop apa gimana? Intinya menghilang gitu. Hilang ya. Karena polanya sama, polanya itu menghilang, jadi si mayatnya itu nggak di tempat kejadian perkara gitu. Jadi nggak pernah tahu sebenarnya kejadian perkaranya di mana gitu. Oh gitu. Jadi lu gak pernah tahu eksekusinya di mana. Iya. Tiba-tiba hilang aja atau tiba-tiba jadi sop. Iya, tiba-tiba jadi sop gitu. Gue gak bisa bayangin sih gue makan daging manusia. Apa udah pernah? Nah, kan ya gitulah pokoknya. Jadi karena memang konon sih katanya memang belum ada pelakunya tuh belum ketangkep katanya. Gitu. Mau nuduh orang pun kan karena nggak ada bukti yang kuat juga. TKP juga nggak ada. Gitu. Mau agak hati-hati juga. Cuman ada bukti doang, tapi nggak ada TKP. Dan buktinya pun kayaknya sengaja ditaruh di situ untuk mengecoh orang deh. Jadi orang mungkin fokusnya di situ doang. Mungkin iya. Gitu. Karena memang ketika bagian Bu Lilis, kemungkinan besar memang pelaku tuh ninggalin bukti. Ya buktinya kan Bu Lilisnya masih di dalam panci. Iya. Gitu. Tapi ya yang jadi kendala bukti-bukti yang lain tuh nggak ada gitu. Nggak ngarah kemana pun gitu. Mungkin sengaja kali ngasih peringatan atau mungkin apa gitu. Iya.
gitu. Dan setelahnya kan Pak RT gitu. Maksudnya kayak ini yang mendasari dia melakukan itu apa gitu, gue masih gak habis pikir ada orang yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain sesakit-sakit hatinya gitu. Pasti ada sesuatu di balik itu semua yang nge-trigger dia nggak sih, kayak mungkin sih ya ada masalah yang lebih berat di balik itu semua ya. Karena emang apa ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang sakit hati kan banyak kasusnya gitu. Ada orang sakit hati ngebunuh orang, benar. Ada orang sakit hati jadinya malah dibunuh gitu. Benar. Gitu, dan soal kayak hutang piutang itu emang sensitif banget. Betul, memang. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Iya. Jadi ya kita nggak tahu lah ya pembunuhnya. Betul. Sampai sekarang pembunuhnya siapa kan kita nggak tahu. Konon sih ya katanya masih di kota, masih kabur. Berarti setelah korban terakhir ini ditemuin, para warga jadinya tuh kayak nentuin tersangka baru, atau mereka justru kayak nambah clue nih yang memperkuat kalau si pelaku utama yang kabur ke kota itu dia pelakunya. Nah, itu masih jadi misteri. Tapi kalau misalkan kalian masih pengen tahu cerita-cerita yang lebih horor lagi atau cerita yang lebih seru lagi, terus pantengin channel ini bersama gue Rizky, gue Indri. Sampai jumpa lagi.